Setelah melewati berbagai penderitaan dan kematian, para istri yang kehilangan suami, dan mereka-mereka yang harus menanggung luka bakar seumur hidup, akhirnya 4 orang pengendara naga baru berhasil diperoleh. Seiring dengan menjelang berakhirnya tahun 129 After Conquest, Pangeran Jekaris Velaryon bersiap untuk terbang menyerang King's Landing. Ia juga sudah memilih hari pertama di bulan purnama tahun depan sebagai tanggal penyerangannya. Namun seperti kata pepatah, manusia berencana dan para dewalah yang menentukan. Sebab, saat Pangeran Jekaris Velaryon sedang memaparkan rencananya, sebuah ancaman baru datang mendekat dari arah timur. Rencana yang disusun oleh Otto Hightower akhirnya membuahkan hasil. Setelah berunding di Tyrosh, Dewan Agung Triarki yang merupakan pasukan aliansi dari Myr, Lys, dan Tyrosh, akhirnya menerima tawaran Otto Hightower untuk bersekutu. 90 kapal perang berlayar dari Stepstone sambil menaikkan panji Triarki menuju ke perairan Galet. Dan entah kebetulan atau memang sebuah suratan takdir dari para dewa, kapal G. Abandon, yang membawa kedua pangeran muda Targaryen, yaitu Prince Aegon dan Viserys, bertemu dengan armada kapal perang milik Triarki. Kapal yang bertugas mengawal G. Abandon dihancurkan sampai tenggelam atau ditangkap. Dan kapal G. Abandon sendiri kemudian tertangkap. Kabar buruk ini baru diterima di Dragonstone setelah Pangeran Aegon Targaryen berhasil tiba di sana. Sang pangeran berhasil tiba di Dragonstone dalam kondisi tengah berpegangan mati-matian di leher naga Stormcloud. Bocah itu terlihat sangat pucat ketakutan, gemetar seperti daun bergoyang dan terkencing-kencing. Sang pangeran baru berusia 9 tahun, dan belum pernah terbang menaiki naga sebelumnya. Rupanya, penerbangan ini adalah penerbangan pertama sekaligus yang terakhir bagi sang pangeran. Naga Stormcloud terluka parah saat tiba di Dragonstone. Tidak terhitung berapa banyaknya anak panah yang menancap di bagian perutnya, dan sebuah anak panah raksasa Scorpion menembus lehernya. Naga Stormcloud mati beberapa jam kemudian, setelah mengeluarkan suara mendesis dan darah panas kehitaman mengalir dari luka-lukanya. Adiknya, yaitu Pangeran Viserys Targaryen, ternyata tidak bisa kabur dari kapal G. Abandon. Pangeran Viserys adalah seorang bocah yang sangat cerdik. Ia menyembunyikan telur naganya, lalu berganti pakaian dengan pakaian kumal penuh dengan noda garam. Ia berusaha menyamar menjadi bocah awak kapal biasa. Namun, salah seorang awak kapal itu berkhianat, sehingga Pangeran Viserys selalu tertangkap. Yang pertama kali menyadari siapa sosok Pangeran Viserys sebenarnya adalah kapten kapal dari Tyrosh. Namun, Laksamana Sarako Lohar dari Lys merebut Viserys dari sang kapten. Ketika Pangeran Jekaris Velaryon terbang turun ke atas barisan kapal Lys di atas naga Vermax, ribuan hujan panah dan lemparan tombak menyambut kehadirannya. Para pelaut dari Triarki sudah pernah melawan naga sebelumnya, saat dulu berperang melawan Pangeran Daemon Targaryen di Kepulauan Stepstones. Keberanian mereka tidak diragukan lagi. Mereka siap menghadapi semburan api naga dengan persenjataan yang mereka miliki. Bunuh penunggangnya, maka naganya akan pergi, pesan kapten dan komandan mereka. Satu kapal terbakar, hingga kemudian satu kapal lagi menyusul. Namun pasukan dari Triarki ini tetap melawan. Sampai sebuah suara raungan terdengar, dan mereka memandang ke atas. Makin banyak sosok bersayap terbang dari Gunung Dragonmount datang ke arah mereka. Melawan seekor naga sudah sangat luar biasa berani. Tapi kalau melawan 5 ekor naga lain lagi ceritanya. Saat Silverwing, Shipstealer, Sismo, dan Vermitor mendatangi mereka, para pelaut itu mulai merasakan keberanian mereka menghilang. Barisan armada itu mulai berantakan, saat satu demi satu kapal perang itu berbalik arah. Naga-naga itu mulai menyambar turun bagaikan petir sambil menembakkan bola-bola api biru, jingga, merah, dan kuning kemasan, yang kian lama kian menyilaukan. Kapal demi kapal hancur atau terbakar. Orang-orang mulai berlompatan ke air dengan tubuh terbakar api. Di mana-mana asap hitam mengepul dari permukaan air. Tampaknya tidak ada harapan untuk menang, dan semuanya habis tak bersisa. Hingga mendadak naga Vermax terbang terlalu rendah, dan menghantam permukaan laut. Belakangan, ada beberapa versi cerita yang mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana Vermax bisa terjatuh. Ada yang bilang,
Seorang pemanah menembakkan anak panah yang menembus mata Vermax. Tapi, cerita ini terlalu mirip dengan peristiwa kematian naga Meraxis di Dorne pada zaman dahulu kala. Versi lain mengatakan bahwa seorang pelaut di sebuah kapal Mir melemparkan sebuah jangkar ke arah Vermax ketika naga itu sedang terbang melewati kapal tersebut. Salah satu kait dari jangkar itu menancap di antara kedua sisik Vermax, dan semakin dalam menancap ketika jangkar itu ditarik oleh Vermax dengan kecepatan tinggi. Pelaut itu mengikatkan rantai jangkar itu di tiang kapal. Bobot kapal itu ditambah dengan kecepatan terbang naga Vermax, membuat perut naga itu robek dengan luka berbentuk zigzag memanjang. Raungan marah Vermax terdengar bahkan sampai ke kota Spice Town, walaupun saat itu bunyi ribut peperangan terdengar sangat keras. Naga Vermax, yang sedang terbang dengan kecepatan sangat tinggi, mendadak terbanting ke atas permukaan laut. Vermax kemudian berjuang untuk keluar dari air dengan tubuh berasap, dan juga menjerit-jerit sambil mencakari air laut. Menurut kesaksian para pelaut yang selamat, saat Vermax sedang berjuang keras untuk muncul ke permukaan air, ia menabrak sebuah kapal yang sedang terbakar. Kapal kayu itu pecah, tiang utamanya roboh, dan Vermax yang sedang menggelepar di dalam air, terjerat oleh tali temali kapal. Ketika kapal itu terbalik dan tenggelam, Vermax ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Konon, Pangeran Jekaris Velaryon berhasil melepaskan diri dan berpegangan pada puing bekas kapal untuk sesaat, sebelum akhirnya beberapa pemanah dari sebuah kapal Mir mulai menembakinya dengan panah. Sang pangeran terkena sebuah panah, dan kemudian satu panah lagi. Semakin lama semakin banyak pemanah Mir yang menembakinya, dan akhirnya sebuah anak panah menembus lehernya. Pangeran Jekaris Velaryon pun meninggal di telan lautan. Pertempuran di perairan Galet berlangsung hingga malam hari. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran laut paling berdarah dalam sejarah. Dari Stepstones, Laksamana Sarako Lohar membawa 90 kapal gabungan dari negeri Mir, Lys dan Tyros. Namun, hanya 28 kapal yang tersisa saat mereka pulang dengan susah payah ke negeri asal mereka. Armada penyerang ini memilih untuk tidak menyerang Dragonstone, sebab mereka yakin bahwa markas utama House Targaryen ini terlalu kuat untuk diserang. Namun, mereka malah membalas dendam dengan kejam di Driftmark. Kota Spice Town dijarah dengan brutal. Pria, wanita dan anak-anak dibantai lalu mayatnya dibiarkan begitu saja di jalanan untuk dijadikan makanan bagi burung camar, tikus, dan burung gagak. Semua bangunan habis dibakar. Kota Spice Town tidak pernah dibangun kembali. Kastil Hightail, rumah House Velaryon juga ikut dibakar. Semua harta benda yang dibawa Lord Corlys Velaryon dari wilayah timur dilahap api. Para pelayannya dibantai saat berusaha melarikan diri dari kobaran api. Armada Laut Velaryon harus kehilangan hampir sepertiga kekuatannya. Ribuan orang tewas. Namun, tidak ada kehilangan yang lebih besar daripada gugurnya Pangeran Jekaris Velaryon, Pangeran Dragonstone dan calon ahli waris tahta Iron Throne.